Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astagfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah tuh nggak ribet, nggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, nggak di-read sama dia. Kita DM, nggak dibaca-baca juga, nggak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, nggak diterima karena di-lock akunnya. Itu manusia, apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di-block tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah itu nggak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Nggak pernah kita astagfirullahalazim, nggak dirit sama Allah. Nggak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja nggak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi nggak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit, detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru. Astagfirullahalazim, send, tring langsung biru. Allah ngerit Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya nggak dirit, habis baterai lagi di charge, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang visabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh. Biar saling share pengalaman. Kalau dia kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah, pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu, biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja. Nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun
wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Nggak, Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah nggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Gak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia gak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, gak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh. Kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka, maafin papa ya, misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngeliat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35, berarti kan dia baca kan? Terus last scene-nya lagi jam 10, last scene-nya lagi jam 11, last scene-nya lagi jam 12, sampai malam, last scene-nya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja nggak ngerit. Itu manusiawi banget tuh. Tapi Allah nggak gitu. Allah nggak ada last scene-nya 5 menit setelah kita istighfar, tapi nggak ngebaca istighfar kita, nggak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca, apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahaladzim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan. Oh, Allah typing apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja. Semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak seneng gitu chat sama Allah semalaman. Allah ngeladenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup. Giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah gak pernah pegal, gak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita nge-send astagfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas nge-send itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita nge-sendnya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ke-7 ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma 1 kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang kalau dari hati udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya kalau dari angle Allah. Tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi 2 angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur, berasal dari hati kita.